Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Ulangan pasal 31, ayat 1-8, yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka, tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua, dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini, ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Saudaraku, ada kisah tentang 6 orang mahasiswa jurusan kedokteran, sedang menjalankan tugas ke sebuah daerah pegunungan. Mereka harus melakukan pengobatan gratis selama 2 minggu, untuk masyarakat sekitar. Mereka mulai mempersiapkan alat-alat medis yang mereka harus bawa, termasuk kebutuhan pribadi mereka. Pimpinan mereka mengingatkan, untuk tidak lupa membawa kaos kaki dan baju tebal, berhubung di sana cuacanya sangat dingin. Namun seorang pria dari tim mereka, kurang memperhatikan, dan merasa cukup kuat, karena sudah terbiasa dengan AC dalam ruangan. Saat mereka tiba di pagi hari, mereka bergegas menyiapkan segala peralatan dan kebutuhan, untuk proyek mereka. Namun saat malam tiba, pria ini merasakan suhu yang dingin, yang sangat berbeda, jauh dari apa yang dia bayangkan. Namun ia tetap menahan rasa dingin, karena sudah terlanjur. Keesokan harinya, dia terserang flu dan demam, bahkan selama mereka bertugas, ia terpaksa tidak bisa bekerja, dan melayani pasien dengan optimal. Teman-temannya memperingatkan dia, bahwa lain kali, dia harus belajar untuk mendengarkan saran orang lain. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tidak tahu apa saja yang bisa terjadi esok hari, sama seperti pria yang lalai tersebut.
Kita bisa kuat dan sehat hari ini, namun tak satu pun di antara kita yang tahu apakah yang terjadi esok maupun lusa. Alkitab mencatat bahwa sebagai orang percaya, kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kita akan berbuat ini dan itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4, ayat 13-15, demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu, apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, dan berbuat ini dan itu. Saudaraku, kita tidak bisa memastikan, apakah esok pasti baik atau tidak. Sekalipun kita tidak berbuat jahat terhadap orang lain, kejahatan bisa saja mengincar dan menghadang. Kita pun tidak bisa menduga-duga, bahwa esok, pasti terjadi sesuatu yang buruk menimpa kita. Ada terlalu banyak kemungkinan, yang bisa terjadi esok maupun hari-hari yang akan datang. Kita mungkin tidak tahu pasti, apa saja yang bisa kita alami, dan mungkin bisa menimpa orang-orang sekitar kita. Namun ada satu hal, yang bisa kita pastikan, yaitu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menyerahkan diri kita, di bawah pimpinan dan kemurahan Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi. Rencana manusia, bukanlah rencana Allah. Namun, rencana Allah, adalah rencana yang paling ideal, dan yang terbaik bagi kita. Marilah kita menembusi segala rintangan, dan kesulitan yang ada di depan mata kita, dengan iman kepada Allah. Marilah kita memastikan diri kita, bahwa kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Sebab hanya berjalan bersama Tuhan, kita bisa melalui dan meraih hari esok. Dia telah menyediakan kita hari esok, bukan yang buruk, bukan pula yang kosong. Dia telah menyediakan bagi kita, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.